Taktik menyerang Paulo Fonseca benar-benar nggak berfungsi pada kompetisi resmi. Gaya bermain pelatih asal Portugal ini malah dikritik karena menerapkan formasi yang kurang efektif. Padahal Fonseca sempat gembar-gembor menantang Inter Milan dalam perburuan gelar juara. Namun sang pelatih saat ini malah kesulitan membawa Rossoneri memenangkan gelar juara. Cetak Gol coba merangkum kesialan AC Milan di awal musim sebagai berikut. Gembar-gembor menantang Inter Milan. Harga diri AC Milan hancur setelah gagal memenuhi ekspektasi banyak pihak di musim lalu. Pasalnya, skuad asuhan Stefano Pioli nggak sanggup meraih satupun trofi bergengsi. Di Serie A, Rossoneri harus rela dipercundangi oleh rival sekotanya yakni Inter Milan. Bahkan Nerazzurri berhasil melewati raihan gelar Scudetto milik skuad Iblis Merah Italia. Alhasil, Inter Milan lebih dulu mendapatkan penghargaan 2 bintang karena sudah meraih 20 gelar Serie A. Nasib tragis juga dialami Rossoneri di Liga Champions usai gagal lolos dari fase grup. Manajemen AC Milan akhirnya langsung mengusir Stefano Pioli dari kursi kepelatihan. Rossoneri segera dihubungkan dengan pelatih beken seperti Antonio Conte. Ex-pelatih Chelsea ini disebut punya mental juara yang bisa menghilangkan kutukan Rossoneri. Sayangnya ambisi AC Milan kandas setelah Conte lebih memilih melatih Napoli. Allenatore kelahiran Lecce ini juga nggak ingin menyakiti hati Interisti dengan melatih Rossoneri. Pasalnya Conte punya kenangan manis saat mempersembahkan 1 trofi Serie A untuk Inter Milan. AC Milan akhirnya menunjuk Paulo Fonseca sebagai pelatih anyar di musim ini. Pelatih asal Portugal ini sempat membawa Rossoneri tampil menjanjikan di pramusim. Real Madrid, Manchester City, dan Barcelona berhasil ditumpas habis berkat sentuhan taktik Fonseca. Bahkan ex-pelatih AS Roma ini langsung berani koar-koar menantang Inter Milan. Fonseca sombong dengan menyebut Rossoneri lebih layak menjadi kandidat utama peraih Scudetto di musim ini. Dia bahkan nekat mengubah skema permainan AC Milan demi memuluskan ambisi juara. Nekat belanja mahal datangkan pemain bintang. Gembar-gembor Paulo Fonseca langsung dituruti oleh manajemen AC Milan. Pasukan merah hitam tiba-tiba paling sibuk belanja pemain sejak bursa transfer dibuka. Alvaro Morata, Yusuf Fofana, Emerson Royal, Strahinja Pavlovic, dan Alex Jimenez berhasil didatangkan. Rossoneri sudah menghabiskan dana sekitar 71 juta euro. Jumlah ini bahkan lebih besar dibandingkan Inter Milan yang hanya mengeluarkan 70 juta euro saja. Fofana menjadi rekrutan termahal AC Milan dengan mahar 20 juta euro. Mendapatkan banyak rekrutan anyar semakin membuat Fonseca memasang ambisi tinggi. Sayangnya tekad besar sang pelatih sempat diremehkan oleh Arrigo Sacchi. Pelatih legendaris AC Milan ini menilai Fonseca masih kurang pengalaman melatih klub besar. Bahkan manajemen Rossoneri juga sempat menyindir ex-pelatih Lille ini. Direksi AC Milan memamerkan lemari trofi yang sudah lama nggak diisi trofi baru Scudetto. Pasalnya skuad Iblis Merah Italia sudah 2 musim absen mengangkat gelar Serie A. Sindiran halus dari manajemen nyatanya nggak membuat nyali Fonseca menciut. Sang pelatih bahkan semakin bertekad mengantarkan skuad Iblis Merah Italia kembali mengangkat Scudetto. Kesialan AC Milan karena keputusan aneh. Sayangnya, kesombongan Paulo Fonseca justru gagal dibuktikan secara instan. Nyatanya, skuad Iblis Merah Italia masih terseok-seok di peringkat 14 setelah hanya mengoleksi 2 poin. AC Milan sama sekali belum meraih kemenangan di 3 laga pembuka Serie A. Fonseca langsung dikecam oleh Milanisti karena merekrut banyak pemain secara asal-asalan. Salah satunya adalah Alvaro Morata yang dianggap kurang cocok menjadi ujung tombak Rossoneri. Striker asal Spanyol ini dianggap sering buang-buang peluang emas di depan gawang lawan. Padahal Morata sebenarnya cukup moncer usai mencetak 21 gol di musim lalu. Namun ex pemain Juventus ini sering keluar masuk ruang medis akibat cedera kambuhan. Buktinya Morata harus absen akibat cedera meskipun baru bergabung dengan Rossoneri.
Fonseca langsung dibikin pusing karena harus mencari alternatif di sektor lini serang. Namun pelatih asal Portugal ini justru kembali membuat blunder usai merekrut Tammy Abraham. Striker asal Inggris ini didatangkan AC Milan dengan menukar Alexis Saelemaekers ke AS Roma. Padahal Abraham dikenal sebagai striker kaki kaca yang juga sering absen akibat cedera. Pasalnya, sang bomber pernah terkena cedera ACL hingga absen selama 1 musim penuh. Blunder taktik Paulo Fonseca. Selain salah membeli pemain, kegagalan AC Milan juga disebabkan oleh blunder taktik Paulo Fonseca. Padahal strategi sang pelatih sempat dibangga-banggakan saat tur pramusim. Supporter Rossoneri juga kompak menyukai permainan Fonseca yang rajin menyerang. Nyatanya skema sang pelatih justru gagal total saat diterapkan menghadapi klub-klub Serie A. Bahkan klub promosi seperti Parma sanggup membuat AC Milan bertekuk lutut. Padahal Rossoneri tampil dominan dengan memegang 61% penguasaan bola. Pasukan merah hitam juga membombardir Giallo Blu dengan catatan 17 tembakan. Sayangnya lini serang Rossoneri justru gagal memanfaatkan banyaknya peluang di depan gawang. Sementara itu Parma hanya butuh 5 shoot on target untuk mencetak 2 gol ke gawang AC Milan. Fonseca kembali dihujat karena dianggap terlalu keras kepala memaksakan taktiknya. Padahal skema sang pelatih bikin lini belakang Rossoneri punya banyak celah kosong. Selain itu, performa buruk AC Milan juga disebabkan akibat kehilangan sosok kapten berpengalaman. Pasalnya, Rossoneri sudah melepas 2 pemain senior seperti Olivier Giroud dan Simon Kjaer. 2 pemain ini punya jiwa kepemimpinan untuk membimbing pasukan merah hitam. Semakin sulit untuk juara. Bukannya membaik, performa AC Milan ternyata masih angin-anginan di laga terbaru Serie A. Rossoneri kembali melanjutkan puasa kemenangan usai ditahan imbang oleh Lazio dengan skor 2-2. Paulo Fonseca semakin dihujat karena membuat keputusan aneh saat memilih starting lineup. Sang pelatih justru mencadangkan 2 bintang Rossoneri yakni Rafael Leao dan Theo Hernandez. AC Milan sebenarnya sudah unggul cepat sejak menit 8 lewat gol dari Strahinja Pavlovic. Namun Lazio berbalik unggul setelah mencetak 2 gol di babak kedua. Beruntung Leao tiba-tiba menjadi penyelamat Rossoneri usai mencetak gol di menit ke-72. Namun bintang asal Portugal ini masih belum bisa membawa AC Milan meraih kemenangan. Dengan hasil ini Fonseca hanya membawa Rossoneri meraih 2 poin dari 3 laga. Ambisi sang pelatih untuk menjuarai Serie A bakal semakin sulit karena terlempar dari papan atas. Sebaliknya, Inter Milan selaku rival sekota justru makin nyaman bertengger di puncak klasemen. Pasukan biru hitam bahkan baru saja membantai habis Atalanta dengan skor telak 4-0. Peluang Rossoneri meraih Scudetto semakin berat karena Napoli juga bangkit bersama Antonio Conte. Selain itu masih ada Juventus yang mengusung ambisi besar di bawah asuhan Thiago Motta. Bukan hanya di Serie A, Rossoneri juga diprediksi akan sulit juara Liga Champions. Pasalnya AC Milan sudah harus bertemu Real Madrid, Liverpool dan Bayer Leverkusen di League Phase. Alhasil langkah Rossoneri menembus babak 16 besar diprediksi akan semakin terjal. Itulah ulasan tentang kesialan AC Milan di awal musim. Bagaimana pendapatmu? Akankah Paulo Fonseca dan anak asuhnya bisa kembali bangkit atau justru semakin terpuruk di papan bawah? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.